Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini saya akan coba melanjutkan eksperimen saya tentang Dumilot elektronik yang kemarin kita ujikan ke sebuah power supply. Dan ternyata Dumilot elektronik ini jebol ya kawan. Setelah saya trim dan coba untuk meload sebuah power supply, ia tidak melakukan pergerakan arus sama sekali. Saya ukur input untuk PCC IC 538 ada 9 volt, kemudian saya ukur output dari IC LM38 ini mengeluarkan belasan volt. Hal ini tidak boleh terjadi karena tidak mungkin output LM358 melebihi dari input PCC-nya sebesar 9 volt. Hal ini saya mencurigai ya ada MOSFET yang jebol. Kita perhatikan saja di power supply saya ini, ketika saya adjust, turunkan, naikkan, maka output IC LM38 di pin 1 itu ikut bergoyang-goyang. Jadi kemungkinan besar ini MOSFET-nya rusak, ada yang putus. Jadi saya harus bongkar dulu MOSFET-nya ini dan saya ukur. Sekarang kita akan melihat gate ke short itu jebol, gate ke drain juga jebol. Inilah penyebab tadi tembusnya tegangan ke power supply ke pin 1 dari IC LM358. Kemudian untuk MOSFET yang keduanya, ini saya cek bagus ya. Kalau kita lihat ada, kalau probe hitam ke gate ya harus naik, kemudian kalau probe merah ke gate dia akan tertutup. Jadi MOSFET yang tengah-tengah ini aman, tidak jebol. Kemudian kita cek MOSFET selanjutnya, MOSFET yang ketiga ini. Saya akan ukur dulu diodanya yang ada di MOSFET ini. Oke, sepertinya bagus. Kemudian gate ke short tidak tembus. Kemudian untuk gate ke drain harusnya ini naik ya, naik. Kalau probe merah kita sentuhkan sebentar, dia harus tidak naik. Probe hitam ke gate dia harus naik. Oke, ini dua MOSFET-nya masih aman. Tapi kita lihat ya, mungkin penyebabnya adalah memang dari MOSFET ini kepanasan yang diakibatkan dari MOSFET ini tidak menempel dengan baik pada heatsink. Ini goyang-goyang dia. Selanjutnya saya tidak akan menggunakan IRZ44 lagi, saya menggunakan MOSFET copotan dari UPS ya, SW3205. Ini saya ambil, saya coba-cobalah. Saya gantikan untuk menggantikan RFZ44N. Untuk datasetnya bisa kita lihat di Google. Seterusnya setelah instalasi, saya coba colokkan kembali dan akan mengecek apakah Dumilot ini akan bekerja. Sekali colokan dia telah bisa mengeluarkan arus dari power supply ini sebesar 3 ampere lebih. Ketika saya coba naikkan, tegangan dari power supply ini arusnya masih berada di 3,2, 3,1 begitulah dari power supply ini. Jadi load konstan current dengan skematik yang sangat sederhana dan komponen yang apa adanya seperti ini, dia memang tidak bisa kita geber-geber, itu tidak bisa kita hajar. Resistor 1 ohm hanya 5 watt, itu panasnya bukan main ketika dia sudah naik di 4 sampai 6 ampere. Kita bisa lihat saja ini kawan. Ini saya coba naikkan di arus maksimal, di trim yang paling maksimal di 6 ampere. Itu resistornya panas. Harusnya resistor itu adalah 10 watt. Karena saya tidak mempunyai 10 watt, ya demikianlah. Putus dia kawan. Ketika kita kasih beban sebesar 6 ampere. Ini memang tidak bisa untuk digebar-geber ya. Hanya untuk keperluan yang mini-mini. Kita perhatikan resistornya putus, PCB-nya kosong hitam. Betapa panasnya dari resistor 5 watt tadi. Jadi kalau untuk keperluan dengan arus yang rendah, ini Dumilot memang sangat rekomendasi sekali. Hanya untuk keperluan yang mini-mini. Di arus 1 ampere sampai 3 ampere. Dan itu harus kita kasih kipas. Kita lihat kestabilan arus yang diberikan dari Dumilot ini. Ketika di arus 1 ampere,
di tegangan berapapun akan kita putar, maka arus yang akan keluar hanyalah sebesar 1 ampere. Jadi demi load seperti ini memang ya untuk yang sederhana saja. Sekarang saya akan coba naikkan arusnya ke 3 ampere. Kalau dari 2 sampai 3 ampere hendaknya dibekali dengan kipas agar resistor dan MOSFET-nya tidak panas ya, agar panasnya cepat lepas ke udara itu ya. Kemudian kalau kita lihat di 12 volt di 3 ampere ya, untuk sekitar 35 wattan lah dari dummy load ini ya. Dummy load awal-awal tapi bermanfaat. Sekarang saya akan contohkan dari manfaat dari dummy load ini untuk ngecek dari sebuah power bank. Kemampuan power bank ini berapa outputnya. Di 5 volt kita naikkan saja sampai di titik arus atau titik ampere yang paling tertinggi. Kalau enggak kan voltasenya pasti drop. Kita bisa lihat saja dari modul power bank ini. Kalau voltasenya drop ya udah. Sekarang kita cek lagi dari power bank abal-abal lagi seperti ini. Kita lihat di tegangan 5 voltnya di berapa nanti dia paling maksimal. Oke. Di arus 3 ampere masih berada di 5 volt. Di 3,2 itu langsung mati dia ya. Oke, sekarang saya coba turunkan terlebih dahulu untuk bebannya. Untuk loadnya saya coba akan dicolokkan yang paling atas saja. Oke, di 1, ampere. Sekarang kita trim perlahan-perlahan. Kita lihat di berapa arus maksimalnya. 5 volt, 3,3 ampere. Oke, masih hidup, masih di 5 volt. Sekarang kita lihat lagi 3,5. Oke, mati. Ini berarti di sekitar 3,4 ampere di tegangan 5 volt. 15 wattan lah. Dan yang tidak kalah penting, ini juga bermanfaat sebagai pengganti nilai dari ziometer ya, gitu, untuk menguras baterai kita, untuk mengukur kapasitas baterai lithium 18650. Jadi dengan menggunakan load constant current seperti ini, jadi arusnya akan tetap tuh dari 4,2 sampai ke 3 volt atau sampai ke 2,7. Batas limit yang kita setting arusnya akan berada di 1 ampere. Ini sesuai dengan settingan kita. Jika kita ingin menghendaki settingan di arus 500 mA, tinggal kita setting dan kita putar saja dari input load constant current ini. Setelah mendapatkan nilai arus yang kita inginkan di 500 mA misalnya, maka kita cabut lagi untuk baterainya ataupun dummy load ini. Kemudian baru kita lakukan pengukuran ulang. Jika kita tidak mempunyai power supply ya untuk mengatur arusnya, jika kita hanya menggunakan ziometer seperti ini. Oke, sekarang arusnya sudah berjalan di 500 mA. Ini arus yang berjalan akan continuous sampai di 3,7 atau 2,7 sesuai dengan settingan kita. Kemudian untuk skematiknya inilah ya kawan, jadi silakan dikembangkan, dan ini juga saya comot dari internet, dan setelah bereksperimen comot sana comot sini untuk komponennya. Salam sehat untuk kalian, selamat bereksperimen ya. Mudah-mudahan dengan menonton video ini semangat saya dan semangat kalian itu menjadi membara kembali. Saya Yusuf Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.